Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu atas tahun yang baru yang telah memberikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena kami boleh mengenal Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Sang Immanuel, yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan pada hari yang memberkati ini, kami pun hendak bersyukur atas ulang tahun persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik paroki kami, Santo Laurentius yang ke-11 tahun. Seperti para majus dari timur, kami mohon semoga di tahun yang berahmat ini, kami yang telah mengenal Engkau dengan iman, secara khusus juga Kau perkenankan agar kami mampu membawa solidaritas dimanapun kami berada dengan memandang wajah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar dapat lebih terlibat membangun gereja, berbela rasa terhadap sesama, terutama saudara-saudari kami yang menderita, tersingkirkan, dan disabilitas. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan firman. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyanyi, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi
kita, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Allah ini jugalah yang telah mengejar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia orang yang kaya.
Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak untuk memanjat pohon yang ada dan untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat malam semuanya. Sehat? Benar sehat. Selamat Natal dulu. Meskipun sudah banyak lewat, dan selamat tahun baru. Dan selamat ulang tahun yang ke sudah 11 tahun. Udah tua juga. Siapa sekarang ketuanya? Oh, Gun. Oh, kamu ketuanya. Ya, nah ini berapa yang hadir nih? 1. Berapa? 1000. Siapa tadi yang ngomong? Maju. Kamu anggota PDKK? Berani? Maju. Ya. Nah, tepuk tangan dulu. Ya. Disapa dulu semuanya. Shalom. Lihat sana, jangan lihat sana. Oh udah, ya. Sudah lama ikut persekutuan doa. Berapa lama? Sejak mulai aktifnya mulai dari online. Kapan? 2020 berarti. 2020. Tapi sebelumnya biasanya ikut yang pagi. Ikut PD pagi. PD pagi. Ya. Ya, jadi sejak mulai online baru banyak ikut yang PD malam. PD malam. Ya, jadi baru 2 tahun 3 tahun. Lebih lah mau. Ya, lagi. Kita lagi jodoh ya. Oh, sabar Oma ya. Kayak begini ini Oma ya, tenang aja ya. Siapa namanya? Silvana. Silvana. Ya, artinya wanita paling cantik mau. wanita Saya paling nggak tahu cantik. mama saya yang ngasih nama. Loh, itu nama baptis. Bukan, nama baptisnya Mariana. Mariana. Siapa Mariana? Mariana itu Santa yang saya tahu nih ya, mau yang saya tahu. Yang saya tahu tuh Santa yang sangat murah hati. Dia hidupnya banyak untuk saling berbagi dan mengasihi banyak orang. Itu yang saya tahu. Nama baptis. Oke. Percaya? Maromo.
kurang loh. Oke, ya, jadi itu ya yang 3 tahun 4 tahun yang awal lah kamu mulai aktif dan sebagainya. Mengapa kamu ikut persekutuan doa karismatik? Agak maju sedikit, nggak kelihatan. Oh, kelihatan loh. Oh, ditutupin itu ya. Supaya kelihatan sisa. Oh ya. Oke, kenapa? Apa yang membuat kamu tertarik? Yang membuat saya tertarik di dalam persekutuan doa, mungkin banyak komunitas lain, tapi di dalam persekutuan doa saya dapat satu hal yang karena saya sangat rindu dan sangat bukan menyukai ya, tapi saya sangat menghidupi dalam pujian dan penyembahan. Itu yang saya merasa hanya saya bisa temukan lebih mendalam, bukan di komunitas lain tidak ada, tapi di dalam persekutuan doa saya bisa mendapatkan itu lebih lagi. Itu yang membuat saya semakin rindu dan semakin rindu untuk bisa bergabung di dalam persekutuan doa. Oke, konkretnya apa dalam kehidupan sehari-hari dengan persekutuan doa yang kamu ikuti? Konkretnya dalam setiap kali pertemuan dalam pertemuan persekutuan doa, selain dikuatkan dalam firman, dalam setiap pewartaan atau sharing apapun, dalam pujian penyembahan pun saya mendapatkan kekuatan bahkan penyembuhan. Bukan hanya secara fisik tapi secara iman, bukan hanya untuk saya tapi juga bahkan untuk saya dan suami, bahkan juga untuk keluarga saya. Itu saya yang alami dan itu nyata. Amin. Anda juga sama? Halo. Sama? Jadi kalau kita ikut satu kegiatan, ya bukan banyaknya ikut kegiatan, nanti jatuhnya pada aktivisme. Tetapi ketika Silvana ikut dan juga Bapak Ibu ikut kegiatan karismatik, buah-buah rohani apa yang kita dapatkan bagi kehidupan kita dan juga bagi pertumbuhan iman kita, yang itu. Lalu pesannya buat teman-teman apa? Pesannya, apapun keadaannya, jangan pernah lelah untuk datang di dalam setiap komunitas yang sudah kau pilih. Kalau kau memilih persekutuan doa, setialah untuk datang. Kalau di Laurentius, setiap Kamis malam, dan sekarang sudah mulai ada PB pagi. Ya, setuju. Jadi catat nih semuanya ya. Setiap Kamis harus segini banyak. Ya. Amin. Karena mereka bertambah lebih lagi kok. Bertambah. Iya. Kalau perlu satu gereja. Amin. Ya, oke. Cukup pesannya itu. Cukup. Iya, jangan lupa juga PD pagi. Oh, ada PD pagi. Ya kan, 2024 ini kan PD pagi sudah kembali diaktifkan Mo. Oke. Jadi untuk oma-opa yang mungkin kesulitan datang di malam hari, boleh datang di pagi hari. Oke. Gitu. Cukup. Cukup ya. Terima Oke. kasih. Yang terakhir belum mungkin banget sih. Terakhir bacaan Injil apa barusan? Bahasa Inggris. Oke. Baik, tepuk tangan buat Silvana. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita demikian khotbah selesai. Cukup ya? Oke. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita syukuri perjalanan 11 tahun persekutuan doa ini. Ya, tanpa tangan Tuhan tidak mungkin kita bisa berjalan sampai hari ini. Amin. Ya, yakin ya. Jadi ini karya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan memakai orang-orang yang dipakai di paroki ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan persekutuan doa ini. Ya, siapa mereka? Pengurus, kemudian juga. Silakan masuk, tambah lagi. Silakan masuk. Di depan kosong. Nanti di depan kosong. Oh, di belakang penuh. Tapi
muka-mukanya asing. Orang sini bukan. Lihat, kalau Tuhan berkarya, orang akan datang di sini. Karena siapa? Karena Tuhan berkata Silvana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sederhana saja saya mau sedikit mengolah bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Kisah bicara soal siapa? Soal Tuhan yang memanggil Sakyus. Ini bukan sekedar cerita tentang Sakyus, tetapi ini bercerita tentang Tuhan yang memanggil. Ya. Tuhan memanggil Sakyus. Bagaimana ceritanya? Dikisahkan memang pertama-tama Sakyus, orang Yahudi yang mencari Tuhan. Ya. Tinggi, besar, pendek. Seberapa pendeknya? Ya, kira-kira sesuatu. Ya. Lihat, Sakyus mencari Tuhan. Tapi dia sadar bahwa dia pendek badannya. Keterbatasan itu tidak membuat Sakyus kemudian mengundurkan diri. Tidak. Dia tahu dia punya kelemahan. Pertama, badannya pendek dibanding dengan yang lain. Yang kedua, Sakyus di mata masyarakat saat itu, kita kenal Sakyus sebagai apa? Yakin mengucuk hai. Sakyus sebagai pemungut cukai. Dan track record di masyarakat dia kurang diterima. Untuk tidak mengatakan dia orang jelek, bukan. Dia kurang diterima. Tetapi apakah itu menghalangi dia untuk mencari Tuhan? Tidak. Dia tetap mencari Tuhan. Bahkan segala kemampuan manusiawi dia usahakan. Dia sadar dia punya kelemahan, tetapi dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Maka dia mencari. Caranya dia lihat kiri kanan. Oh, ada pohon yang disebut pohon ara. Nah, dia lihat ini pohon ini tinggi. Ini kesempatan buat saya untuk melihat Tuhan. Dan dia naik. Lalu dari pohon yang tinggi itulah dia mampu melihat Tuhan. Dari tempat yang tinggi dia melihat Tuhan. Sebenarnya cukup di situ. Tidak banyak yang Sakyus harapkan. Dia cukup ingin melihat siapa sih Yesus ini. Tetapi ketika dia sudah sampai di atas, apa yang terjadi? Dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia duga. Yesus melihat ke atas. Di antara begitu banyak orang, Yesus melihat ada orang di atas pohon, Sakyus. Dan apa yang terjadi? Yesus tidak mengatakan, ya sudah, lalu dia lewat. Tidak. Niat manusiawi Sakyus Tuhan tanggapi. Tidak hanya melihat Sakyus, tetapi mengatakan, Sakyus turun. Lihat, dia tidak berpikir sama sekali. Tetapi Tuhan melihat niat baik Sakyus. Selemah apapun dia, ya, di tengah masyarakat, tapi Tuhan mengatakan, Sakyus turun. Itulah mukjizat yang Sakyus terima. Senang? Pasti dia senang. Gembira? Pasti dia gembira. Maka dia cepat-cepat turun. Kita bayangkan dia turun perlahan dan lalu mata banyak orang melihat Sakyus.
selesai di situ? Tidak. Kerinduan Sakius ingin mencari Tuhan, melihat Yesus. Tuhan tunjukkan belas kasih-Nya. Tidak hanya meminta Sakius turun, tetapi Tuhan Yesus dekati dan mengatakan, Sakius, aku akan datang ke rumah. Aku akan mampir ke rumah. Sekali lagi, tidak terbayang oleh Sakius mukjizat itu datang dalam hidupnya. Dia tidak pernah berpikir Yesus akan datang ke rumahnya dan bahkan meminta dia, aku ingin makan di rumahmu. Ketika Tuhan melihat, semakin dia senang. Tetapi biasa, seseorang yang mendapat nama kurang baik di masyarakat akan menjadi bahan perguncingan. Dia itu siapa? Dia kan orang yang bla 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 bla. Kok mau-maunya Yesus memampir rumah dia? Jadi bukan hanya Sakius yang diomongin. Akhirnya orang banyak itu berbicara tentang, kok Yesus mampir ke rumah orang berdosa? Ya. Apakah Pak Sakius mendengar omongan itu? Saya yakin dia mendengar. Saya yakin dia mendengar. Tetapi dia tidak peduli. Dia hanya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan ingin datang ke rumahnya, dia begitu senang dan dia akhirnya membawa Yesus ke rumahnya. Lihat, dan disitulah perubahan terjadi dalam hidup Sakius. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup Sakius. Apa yang berubah? Dia mengatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Disitulah perubahan Sakius. Dari tidak peduli dengan orang lain menjadi bahan perguncingan orang lain. Perjumpaan dengan Tuhan justru mengubah dia dan dia berpikir, saya harus membangun semangat solidaritas pada sesama. Dia tidak peduli omongan orang. Dia bersuka cita Yesus hadir di rumahnya. Dan buah dari perjumpaan dengan Tuhan membuat Pak Sakius menjadi pribadi yang semakin matang dalam hidup. Dia peduli, dia berempati dengan masyarakat, terutama dikatakan tadi orang-orang yang pernah dia curangi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih, itu kisahnya. Poinnya buat kita apa? Bapak Ibu, Anda datang ke persekutuan doa, mau apa? Mau nyanyi-nyanyi? Ya. Kalau nyanyi-nyanyi bisa dimanapun. Mau berjumpa dengan Silvana? Aduh, nggak usah. Kita sepakat, saya yakin Anda ingin berjumpa dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuan ini. Maka biarkan persekutuan ini menjadi sebuah oase rohani. Biarkan persekutuan ini menjadi rumah di mana orang kita semua
punya kerinduan. Untuk apa? Lewat pujian, lewat renungan, kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, lewat pengajaran-pengajaran. Dan saya yakin perjalanan 11 tahun persekutuan doa ini, pengajaran-pengajaran yang dilakukan untuk persekutuan doa di sini, doa-doa, pujian-pujian, kalau Tuhan tidak hadir di tempat ini hanya menjadi sebuah pertemuan biasa. Tetapi yakinlah, ketika Anda datang ke tempat ini, dalam persekutuan ini, tadi Silvana mengatakan, ada banyak persekutuan yang lain, ada banyak komunitas-komunitas yang lain yang juga baik. Karismatik bukan satu-satunya yang baik. Semua persekutuan, semua komunitas baik. Tetapi Anda menemukan secara pribadi dalam persekutuan doa ini, lewat pengajaran, lewat pujian, perjumpaan dengan Tuhan. Anda berdoa mohon kesembuhan, bukan hanya kesembuhan sakit fisik, tetapi juga kesembuhan batin. Kesaksian-kesaksian banyak menunjukkan bahwa persekutuan menjadi tempat di mana orang disembuhkan. Maka datanglah dengan hati yang bersih dalam persekutuan doa. 11 tahun berjalan, kalau Tuhan tidak memanggil kita, tidak mungkin. Dan di tempat persekutuan-persekutuan, juga di persekutuan di paroki lain, banyak mukjizat-mukjizat terjadi. Bukan hanya mukjizat besar, mukjizat yang sederhana sekalipun seringkali kita jumpai. Dan semoga dengan apa yang kita dapatkan dalam persekutuan doa ini, semoga kita juga diingatkan, disentuh oleh Tuhan, bahwa kita harus membangun spiritualitas, solidaritas dengan sesama. Anda punya keluarga, kembalilah ke dalam palungan keluarga. Di sana Anda dipanggil untuk seperti Sakyus di rumah Anda, untuk membagi-bagikan kasih di dalam hidup rumah tangga, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak. Dalam kehidupan menggereja, Anda dipanggil untuk ikut terlibat di dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan masyarakat sini. Percayalah, semua Tuhan yang berkarya. Maka ini bukan hebatnya kita, tetapi inilah cara Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia yang memanggil kita untuk dekat dengannya, untuk menerima banyak mukjizat dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kita semua bahwa anugerah yang kita terima semoga menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, selamat pesta, selamat merayakan ulang tahun persekutuan doa ini. Semoga sekali lagi persekutuan doa ini semoga tetap menjadi oase rohani. Pengurusnya silahkan kembangkan persekutuan doa di paroki ini supaya semakin banyak orang menemukan kekuatan baru setelah datang ke tempat ini dan pulang dengan hati penuh syukur. Ya, nanti Bapak Ibu silahkan bergembira di acara ini dan pulang bergembira juga, ya, di rumah dibawa kegembiraan. Selamat pesta, Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit.
berdiri dan mari kita tundukkan kepala sebentar. Allah Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami anak-anak-Mu bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Perkenankan kini kami memanjatkan doa permohonan. Dengarkanlah doa kami, anak-anak-Mu ini. Bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, romo, biarawan-biarawati, dan misionaris di seluruh dunia, khususnya Romo Moderator PDP KK kami, Romo Yohanes Hadi Suryono, dan semua Romo yang bertugas mewartakan kabar baik di paroki kami. Ya Bapa, anugerahkan berkat kesehatan, perlindungan, dan kebijaksanaan. Semoga mereka selalu setia serta bersemangat dalam menggembalakan umatnya, sehingga karya kerasulan mereka menjadi teladan bagi setiap orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa sumber cahaya menerangi para pejabat pemerintahan agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat, bukan penguasaan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, semoga mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja merupakan tantangan bagi kami untuk hidup yang lebih sesuai lagi dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, tim dan umat persekutuan doa PDPKK Santo Laurentius, semoga sikap hidup kami dapat menjadi perwujudan nyata dari cinta terhadap Yesus, dan ajarilah kami menghitung hari untuk semakin bijaksana dan menjadikan kami serta komunitas kami ini sebagai pembawa pembaruan dalam iman yang dapat merefleksikan kasih dan kebenaran-Mu kepada siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami penuh dengan kelemahan, kerapuhan, tetapi kami semua rindu untuk selalu dekat dengan Engkau, agar hidup kami semakin bertumbuh dalam iman dan belajar untuk menjadi suci dan mampu membawa orang untuk hidup dalam kesucian, bukan demi kami, tetapi demi nama-Mu yang semakin dimuliakan. Jadikanlah kami seperti Sakyus zaman kini yang selalu mencari Engkau, agar kami mampu juga berubah dan semakin peduli kepada sesama kami demi keselamatan kami dan keselamatan banyak orang. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk intensi pribadi dalam hati. Marilah kita mohon. Inilah doa-doa kami Tuhan, semoga Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita siapkan semua.
ini supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Penyayang, berkatilah persembahan kami ini supaya menjadi rezeki kehidupan bagi kami, agar kami terbebas dari belenggu dosa demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar kami bersyukur kepadamu, Allah yang kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam kemuliaannya kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milikmu sendiri. Maka kami pun wartakan kemanapun kekuatan dan kekuasaan-Mu Bapa, yang sudah memanggil kami dari kegelapan menuju terang yang mengagumkan. Maka bersama para malaikat kami panjatkan pujian bagi-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Kami mohon, kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur, mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Oh
keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang masa. Amin. Mari berdiri atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, mari berdoa sambil bernyanyi. Saudara-saudara, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita diundang ke dalam perjamuan. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapa yang Maha Baik, berkat bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami boleh bertumbuh dalam iman, agar dengan
iman yang hidup. Kami boleh memberikan kesaksian kasih-Mu dalam kehidupan kami, lewat pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Bapa, terima kasih. Malam ini Kau sapa kami dengan firman-Mu yang meneguhkan. Pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami memasuki tahun yang baru, dan biarlah kami hidup dengan penuh harapan. Dan dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami boleh terus bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu yang semakin besar. Bunda Maria, Bunda Gereja, Engkau Ibu kami semua, bersama dengan Roh Kudus, Kau doakan para murid dulu untuk bersaksi. Dampingilah kami, ya Bunda, agar kami dalam bimbingan-Mu juga terus boleh memberikan kesaksian hidup iman kami akan Yesus Putra-Mu dalam bimbingan Roh Kudus. Dampingilah kami, anak-anak-Mu, ya Bunda. Salam Maria, berrahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah keluar tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita, dan selamat memasuki tahun baru dengan semangat baru dan dengan harapan baru. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, kita memohon berkat Tuhan untuk tugas perutusan kita bersama. Tuhan bersamamu. Kita diutus Tuhan. Amin. Persembahan misa pada malam hari ini, misa yang kami adakan untuk memperingati ulang tahun Persekutuan Doa ke-11 tahun, juga mengawali tahun yang baru ini. Juga buat Pak Haryanto dan Om Monseng yang sudah membantu untuk Prodiakon, dan teman-teman semua yang sudah boleh hadir. Romo, hari ini luar biasa, ada teman-teman dari jauh tadi ya Romo, yang terakhir nggak kelihatan gitu ya.
ada teman-teman dari Dekanat 1 dan Dekanat Tangerang 1 dan Dekanat Tangerang 2. Ada yang dari Gregorius, dari Citra Raya, boleh berdiri dari Citra Raya. Teman-teman dari Citra Raya, ada dari Pamulang, dari Matius, dari Bintaro, dan beberapa tempat yang lain. Dekanat, koordinator dekanatnya juga hadir. Koordinator 1 Pak Dedi, koordinator dekanat Tangerang 1. Boleh, nah, boleh berdiri Pak Dedi. Nah, dan koordinator dekanat 2 Tangerang 2 Sis Lilik, boleh silakan berdiri juga. Terima kasih sekali lagi, dan untuk Bapak Ibu semua yang hari ini turut serta bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan dalam misa. Dan ada juga teman kita yang baru sebenarnya, namanya masih komunitas Praise and Worship. Kita berdoa semoga segera bisa jadi persekutuan doa juga. Teman-teman dari Villa Melati yang kesulitan untuk menjadi persekutuan doa juga ikut hadir di tempat ini. Kita berikan aplaus juga semoga kita ada di Villa Melati. Puji Tuhan. 11 tahun bukan waktu yang pendek, tapi luar biasa berkat dukungan Romo Hadi. Juga kita punya Om Kristofani dan Bu Evi sebagai pembimbing kami di tempat ini, sehingga saat ini saya boleh laporkan Romo, dari mulai kita diawali dari pertemuan dioyain ceritanya sama Om Kristofani, ayo dong pemuritannya untuk pewarta gitu ya. Mulai kita diajak untuk belajar sama Om Kristofani secara khusus. Om Kristofani ngadain privat untuk beberapa dari kita. Kemudian kita lanjutkan dengan ikut SPM, ikut TC-TC, dan sampai dengan akhir awal 2024 ini tercatat ada 12 orang pewarta dan pembicara dari persekutuan doa kita ini. Sehingga waktu SHDRK juga waktu pertumbuhan kita bisa mandiri pakai pewarta dan pengajar dari persekutuan doa sendiri, jadi hemat biaya. Oke, baik. Sekali lagi tanpa menunda, ada teman-teman nanti yang akan membagi satu bentuk sukacita kami. Ada nanti Novita, boleh maju ke depan dulu, Nov, temenin saya Nov. Boleh teman-teman, boleh langsung yang bagi itu. Ada sedikit kenang-kenangan untuk Bapak Ibu bawa, dan ini teman ngopi ya, teman ngopi bersama Yesus katanya. Teman ngeteh kalau yang nggak suka ngopi ya. Silahkan dibagi dulu. Ada pesan yang unik dari setiap yang ada di kelas ini. Yang saya mau undang Sis Novita boleh bercerita satu gomdeng, silakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Happy New Year ya semuanya. Semangat baru. Bapak Ibu, sebentar akan dibagikan souvenir dari PDKK. Selama 11 tahun persekutuan doa kita, biasanya di akhir tahun ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan buat kita semua, buat umat PD maupun tim PD. Jadi ada pesan yang luar biasa yang disampaikan tahun lepas tahun ya. Hari ini tahun 2024 ada pesan Tuhan yang luar biasa. Ada di dalam gelas tersebut. Boleh dibuka Bapak Ibu. Bapak Ibu, di gelas ini ada gambar Tuhan Yesus minum bersama-sama dengan, mungkin ini salah satu dari kita yang ada di gelas ini ya. Kalau nggak ada cewek katanya ya, mungkin salah satu dari kita Tuhan Yesus mau ngopi-ngopi bersama kita. Dan pesannya Bapak Ibu, pesan Tuhan di tahun 2024 khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman juga tim PD, Tuhan bilang seperti ini. Dia bilang, Novita, kalau kamu punya tabungan, jadi ketika saya mencari pesan Tuhan untuk tahun 2024 ini, diingatkan Tuhan seperti ini. Novita, kalau kamu punya tabungan, misalnya tabungannya aku kasih kamu 100 juta, apa yang terpikir dengan kamu?
Saya bilang, pasti kalau saya punya tabungan, saya akan rincikan setiap uang, setiap rupiah saya rincikan. Mungkin untuk makan, mungkin untuk anak saya sekolah. Dan saya bilang sama Tuhan, tapi kan setiap bulan saya juga menerima tabungan. Jadi mungkin tabungan itu bertambah secara rinciannya. Dan Tuhan bertanya kepada saya, pernah nggak kamu merinci setiap hidup kamu detik demi detik, hari demi hari, secara terperinci hidup kamu dengan aku? Aku kasih kamu hidup 70 tahun, 80 tahun ada batasnya. Kamu pernah nggak memerincikan setiap hidup kamu bersama aku secara detail seperti kamu punya perincian di dalam keuangan kamu? Ya, bagaimana hubungan kamu, relasi kamu dengan aku? Pernahkah kamu merincikan di dalam hidup kamu? Bagaimana pola hidup yang selama ini kamu lakukan? Apakah kamu sudah mengikuti kebenaran firman Tuhan? Dan dosa-dosa yang kamu perbuat masih adakah? Pernah nggak kamu buat secara terperinci? Iya Tuhan, saya tidak pernah memperincikan seperti itu. Ya Bapak Ibu, kalau kita punya uang aja, kita selalu merincikan dengan detail. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita merinci dengan detail kehidupan kita bersama Tuhan? Lalu saya call Pak Gun, saya mendapatkan ini pesan Tuhan untuk kita semua, khususnya di PDKK ini. Bisa nggak Pak Gun, tolong buat sesuatu yang diaplikasikan ke sesuatu yang bentuk untuk mengingatkan kita hari lepas hari. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk kita, pesan untuk kita. Pesannya dari Mazmur 90 ayat 12, sengaja pakai bahasa Inggris supaya kita semua belajar. Pesannya sama seperti bacaan pujian firman tadi. Ajarilah kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi bukan duit aja yang dihitung, seperti tadi, bukan cuma seolah-olah berkat jasmani yang dihitung, tapi juga berkat rohani yang kita diajak untuk berhitung, supaya kita bisa tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan. Saya undang Elvin atau teman untuk boleh membawa kue ulang tahun, juga untuk Romo Hadi dan teman-teman yang lain. Sedikit seremonial untuk potong kue, kemudian kita potong kue bersama, kita berdoa. Saya mau undang juga Pak Denny dan Bu Lilik boleh ikut ke depan untuk tiup lilin. Bu Lilik dan Pak Denny boleh silakan ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.